Salam dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus bagi jemaat sekalian. Saudara-saudara, marilah kita memulaikan ibadah kita di hari Minggu saat ini dalam rangkaian perayaan Minggu Sengsara yang keempat. Dan kita juga bersyukur bersama gereja-gereja Protestan di Indonesia dalam rangka merayakan hari ulang tahun GPI yang ke-416 tahun. Kita diundang berdiri. Kasih setia Tuhan Allah tidak berkesudahan dan tidak pernah berakhir bagi kita. Keselamatan adalah anugerahnya yang terbesar yang telah kita nikmati di hidup ini. Tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalasnya selain memuji dan memuliakan Dia. Semua dilakukannya di dalam derita dan sengsara Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pula saudara-saudara, penyertaan Tuhan bagi gerejanya yang terhimpun dalam gereja-gereja Protestan di Indonesia. Tanggal 27 Februari 2021 genap berusia 416 tahun. Gereja Protestan di Indonesia adalah ibu dari 12 gereja bagian mandiri yang hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia tercinta, yaitu Gereja Masihi Injili di Minahasa, Gereja Protestan Maluku, Gereja Masihi Injili di Timur, Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, Gereja Protestan Indonesia Donggala, Gereja Protestan Indonesia Gorontalo, Gereja Protestan Indonesia di Buol Toli-Toli, Gereja Kristen Luk Banggai, Gereja Protestan Indonesia di Papua, Indonesia Evangelical Christian Church, Gereja Protestan di Banggai Kepulauan, dan Gereja Masihi Injili di Talaut. Kita semua yang terhimpun di gereja ini patutlah bersyukur kepada Tuhan bahwa di tengah keprihatinan yang melanda dunia, kita sekalian masih diperkenankan menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan Allah. Oleh karena itu marilah kita menyembah dan memuliakan Dia. Kita membaca Mazmur secara berbalas-balasan. Menurut Mazmur 27 ayat 4-6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima.
Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita teduh di hadapan Tuhan Allah. Ibadah ini ditabiskan. Pertolongan kita ialah Tuhan Allah yang menebus kita di dalam Yesus Kristus, yang menanggung sengsara dan penderitaan karena dosa kita. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus Yesus. Amin. Kemuliaan bagi Yesus Kristus, anak domba Allah, penebus kita. Amin. Kita nyanyikan pujian bersama malaikat di sorga. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini, sebagaimana tertulis dalam Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Kita sambut nas pembimbing ini, kita melakukan pujian Betapa Indah Kasih-Mu. Jemaat Tuhan, selanjutnya mari dengarkanlah dan lakukanlah hukum Tuhan ini. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apabila kita bercermin dari firman Tuhan yang menjadi hukum Tuhan yang dibacakan tadi, maka nyatalah kita tidak mampu melakukan itu dalam hidup ini dengan baik dan sempurna. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita, dan doa pengakuan dosa ini kita sampaikan kepada Tuhan secara berbalasan. Ya Tuhan, jika kami mengingat hari-hari hidup kami, nyatalah ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami kepadamu. Kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan beri, terperangkap dalam kedengkian, kebencian, permusuhan, dan dendam. Kami sering sibuk dengan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan tugas dan tanggung jawab. Bahkan kami menghindar dari campur tangan Tuhan. Kami sering meluangkan waktu bagi banyak kejahatan dan tidak berkesempatan bagi kebaikan dan kasih. Sungguh, hari-hari hidup kami berlalu tanpa makna. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita nyanyikan pujian Bertobatlah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari dengan penuh sukacita diundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah Allah. Sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudara bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sadar dan tulus ikhlas mengakui dosa-dosanya dan bertobat. Firman Tuhan dalam Matius 9 ayat 2 bagian B. Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita nyanyikan pujian besarkan nama Tuhan. Tiada terhingga
Selanjutnya jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dipanggil untuk rela ikut menderita dan sengsara karena dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, dan tetap setia melakukan kehendak-Nya. Marilah kita nyatakan kesediaan dan kesetiaan kita mengikut Dia di dalam sengsara dan deritanya. Dengar dan lakukanlah firman-Nya. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Pujian Kaulah harapanku kita nyanyikan menyambut firman Tuhan ini. Jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita persiapkan diri, firman Tuhan akan diberitakan kepada kita sekalian. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita memohon pertolongan Tuhan. Ya Tuhan Allah, kepadamu-lah kami bersyukur. Engkaulah yang kami puji dan muliakan, sebab kasih setiamu terbukti atas kami. Penyertaan-Mu senantiasa mewarnai kehidupan kami. Demikian pula saat ini ketika kami Engkau perkenankan menikmati hadirat-Mu. Kami percaya damai sejahtera-Mu tersedia bagi kami melalui pemberitaan firman-Mu. Maka kami memohon, urapi kami dengan Roh-Mu, agar kami mengerti, memahami, dan dapat melakukan firman-Mu di dalam Tuhan Yesus yang menderita sengsara, mati, dan bangkit bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tersedia bagi kita dalam 2 bagian bacaan Alkitab di hari Minggu Sengsara yang keempat, sekaligus kita merayakan hari ulang tahun GPI yang ke-416 tahun. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25, dan bacaan kedua Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah, oleh hikmatnya maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat.
Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Firman Tuhan selanjutnya dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 22 berbunyi begini. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terpuji Tuhan yang terus menyatakan kesetiaannya bagi kita. Kita masih menikmati hadiratnya, boleh memuliakan dia saat ini. Saudara-saudara, kita masih ada dalam Minggu Sengsara, dan tentu berbicara tentang Minggu Sengsara kita merenungkan kasih Allah di dalam Yesus Kristus yang telah lebih dulu mengalami penderitaan kesengsaraan demi keselamatan kita. Dan juga sekaligus saudara-saudara, di minggu ini kita merayakan hari ulang tahun Gereja Protestan di Indonesia 416 tahun. Bahwa pada tahun 1605 pada tanggal 27 Februari pemerintah Belanda berhasil menaklukkan kekuatan Portugis di benteng Sao Paulo dan menggantinya menjadi benteng Victoria, dan di sana dilaksanakan ibadah syukur yang pertama kali menggunakan tata ibadah Gereja Protestan. Itulah sepintas tentang hari ulang tahun GPI 1605 sampai saat ini. Gereja ini tetap eksis di Persada Nusantara, dan kita Gereja Protestan Indonesia Donggala adalah bagian mandiri dari persekutuan gereja-gereja ini dengan saudara-saudara kita 11 sinode lainnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara pada hari ini tentang Minggu Sengsara, ada satu hal yang tidak bisa dilupakan dan tidak bisa dipisahkan, yaitu kita harus berbicara dan merenungkan salib. Maka tema renungan ini adalah, ada apa dengan salib?
Saudara-saudara, kekristenan tanpa pemberitaan salib adalah kekristenan yang tidak benar. Dengan tegas mau dikatakan bahwa gereja tanpa salib bukanlah gereja. Yang dimaksudkan di sini saudara-saudara bukanlah sekedar berbicara simbol. Bukan berarti karena tidak ada simbol salib di ruangan kita atau di rumah kita atau di gedung gereja kita kemudian oh ini bukan gereja. Bukan. Tapi yang dimaksudkan salib bukanlah sekedar simbol dalam kekristenan. Maka jika orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus mengolok-olok salib, hal itu bukanlah suatu berita yang membuat kita heran dan tidak perlu terkejut. Firman Tuhan sudah mencatatnya bahwa berbicara salib, pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Maksudnya dengan kalimat sederhana mau dikatakan kalau kita berbicara salib kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus maka itu adalah hal bodoh bagi mereka. Itu sesuatu yang tidak berguna dan tidak ada arti, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak perlu dipercaya. Itu sebabnya dikatakan bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Saudara-saudara, kalau salib bukan lagi sesuatu yang asing bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kemudian kita ditantang untuk menjawab dalam kehidupan beriman kita, dalam praktek hidup kita sehari-hari. Apa salib bagimu? Apa salib bagi saya? Dan apa itu salib bagi kita? Karena kemudian saudara-saudara patut disayangkan, tidak sedikit orang percaya yang dalam kehidupannya mengingkari hakikat salib yang sesungguhnya. Tidak sedikit orang percaya yang kemudian tidak memahami dan memaknai salib dalam praktek hidup. Maka di Minggu Sengsara ini saya mengajak kita sekalian merenungkan kembali salib Kristus yang sangat fenomenal itu. Dan kita kembali merefresh iman kita untuk kembali diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang senantiasa di kehidupan ini memikul salib. Tidak ada seorang pun yang menjadi pengikut Kristus yang tidak punya salib dan yang tidak memikul salib. Maka salib identik dengan kehidupan kita dan menyatu di dalam hidup ini. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara salib Kristus, tidak bisa tidak kita akan berjumpa pada perenungan tentang kasih Allah. Itu yang pertama. Bahwa berbicara tentang salib, kita sedang berbicara dan merenungkan kasih Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam pengorbanannya di kayu salib. Maka dengan demikian mau dikatakan kepada kita, kalau kita memahami salib, maka kita harus memahaminya sebagai bentuk dan wujud kasih Allah. Yang kedua saudara-saudara, berbicara tentang salib kita berbicara tentang kesetiaan dan ketaatan. Kenapa demikian? Karena di salib itulah Kristus menyatakan kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapa di surga. Di salib itulah Yesus menunjukkan kesetiaannya dalam segala hal yang telah ditetapkan kepadanya sampai di titik akhir. Maka, jika kita percaya kepada Yesus Kristus, salib kita adalah juga mewujud dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya yang ketiga, salib Kristus adalah penderitaan dan kesengsaraan yang benar. Itu berarti kalau kita sekalian percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mestilah kita ini menjadi orang yang siap rela menderita sengsara karena kebenaran di dalam Tuhan. Dan selanjutnya salib juga harus dimengerti sebagai tanggung jawab, sebagai beban hidup menuju pada kemenangan.
bahwa tidak ada seorang pun yang akan tiba pada tujuan hidup kekal jikalau ia tidak memikul salib yang ditentukan Allah atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang berbicara tentang salib kita membutuhkan durasi waktu yang amat banyak. Salib bukan sesuatu yang mudah untuk dibicarakan, apalagi untuk dilakukan. Kenapa demikian? Sekali lagi, karena ini bagi dunia ini adalah kebodohan. Tetapi bagi kita di persekutuan ini, pemberitaan tentang salib wajib disampaikan, harus dilakukan, karena ini adalah kekuatan dari Allah bagi kita. Dalam sejarahnya saudara-saudara, salib menurut catatan berbagai referensi itu dapat berbentuk beberapa bentuk. Tetapi yang umum kita saksikan di persada Nusantara ini, di Indonesia khususnya, kita mengenal salib. Dengan simbol itu kita percaya bahwa Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, menebus kita, dan membayar lunas kita dari keberdosaan kita. Di mana-mana tanda ini dapat kita jumpai. Dikatakan tadi bukan sesuatu yang asing. Bahkan ketika berbicara sekedar simbol, di mana kita lihat tiang listrik gak ada tanda salib, kita pergi di pekuburan ada salib, kita mungkin lihat juga mobil ambulans, mobil ada tanda salib. Saudara-saudara, jangan kiranya karena salib itu gampang kita temui di mana-mana kemudian kita lupa bahwa ada nilai yang tak terbilang harganya terkandung dalam salib Kristus. Saudara-saudara, mari kita renungkan firman Tuhan saat ini bahwa Rasul Paulus menjelaskan, menekankan kembali tentang salib. Bahwa pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi dunia ini. Dan itu nyata sampai saat ini. Kita tidak sulit menyaksikannya ketika kita melihat media-media yang menentang kekristenan mulai mengolok-olok salib. Tetapi di sisi lain ada orang yang kemudian merasa sesuatu peristiwa yang misteri baginya ketika ada kuasa yang dia saksikan, dia rasakan ketika melihat salib. Saudara-saudara, ada apa dengan salib? Tadi sudah disampaikan kepada kita bahwa salib ternyata bukan sekedar simbol, bukan sekedar tanda, walaupun kemudian tidak jarang kita menemukan itu hanya sekedar simbol dan tanda di mana-mana dalam kehidupan, termasuk orang percaya sekalipun. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus katakan pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Apa artinya? Paulus mau katakan kepada kita sekalian bahwa hikmat dunia, pengetahuan dunia ini tidak akan pernah mampu memahami dan tidak akan pernah tiba pada pengertian apa itu salib. Karena salib tidak menuntut dan tidak membutuhkan logika kita. Salib menuntut iman dan kepercayaan kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, ada dua kelompok yang menghadapi salib, dan bagi kelompok ini salib itu adalah kebodohan. Kelompok yang pertama dalam tradisinya, dalam prinsip kehidupannya, biasanya kalangan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang selalu menuntut tanda, bukti nyata. Mereka mau melihat sesuatu baru mereka percaya. Oh, kami tidak percaya. Kalau engkau Mesias, bikinlah begini. Kalau engkau anak Allah, bikinlah begini. Kalau kau ini, bikinlah begini. Mereka selalu melihat, menuntut bukti, tanda yang materi. Objektivitas itu menjadi tuntutan bagi kalangan Yahudi. Dan salib tidak seperti itu, saudara-saudara. Karena ada makna ilahi yang terkandung di peristiwa salib Kristus. Kelompok yang kedua adalah orang-orang Yunani. Orang-orang ini sampai sekarang kita kenal. Mereka adalah orang-orang yang sangat mencintai filsafat. Bahkan sampai sekarang filsafat Yunani itu sering mewarnai kehidupan banyak orang dan mempengaruhi banyak peradaban. Filsafat akan terus mengandalkan pikiran. Dan bagi mereka,
Tidak ada tempat dan ruang di filsafat itu bagi salib. Maka salib juga adalah kebodohan bagi mereka. Tentu mereka mentertawakannya. Ada apa ini? Membicarakan sesuatu yang tidak masuk akal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus berani berkata bahwa yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Apa maksudnya? Paulus mau katakan membandingkan. Paulus mau membandingkan kekuatan Allah itu, hikmat Allah itu dengan kekuatan manusia, hikmat manusia yang tertinggi sekalipun tidak ada apa-apanya dengan yang terendah di dalam kekuatan Allah. Itu berarti yang mau disampaikan Rasul Paulus di sini adalah bahwa hikmat Allah, kekuatan Allah itu tidak akan pernah dapat disamai oleh hikmat manusia dan kekuatan manusia. Dan salib adalah hikmat Allah, kekuatan Allah. Saudara-saudara, kembali pada pemberitaan salib. Bahwa di persekutuan ini, hal ini bukan kebodohan, bukan batu sandungan. Kalau bagi orang-orang Yahudi ini adalah sesuatu kebodohan, bagi orang-orang Yunani adalah ini batu, bagi orang Yunani ini kebodohan, bagi orang Yahudi ini batu sandungan, maka salib adalah pemberitaan yang akan memberi kita kekuatan dan penguatan dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudara, sekali lagi, salib bukan sekedar simbol, bukan sekedar tanda dalam hidup keberagaman kita sebagai orang-orang Kristen. Salib mengandung makna yang luar biasa besar dan dalam. Tanda kemenangan dan tanda kehidupan kita ada di dalam salib. Di kayu saliblah Kristus menyelesaikan semua dosa yang membelenggu kita. Di salib itulah Tuhan Yesus meneladankan kasih kepada kita, kasih kepada Bapa, kasih kepada dunia ini. Maka salib harus dimaknai sebagai tanggung jawab iman kita untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Salib adalah panggilan bagi kita untuk hidup dalam kebenaran Allah. Kebenaran itulah yang ditegakkan dan dinyatakan Tuhan Yesus di segenap kehadirannya. Juga ketika dia hadir di bait Allah. Sebagaimana kesaksian Alkitab dalam bacaan kita yang kedua. Ketika Yesus hadir di Yerusalem, dia datang ke bait Allah, dia melihat bait Allah digunakan sebagai tempat berjualan. Ada apa? Apakah Yesus menolak itu tidak boleh tempat jual beli di sana? Ini bukan hanya sekedar jual beli, saudara-saudara. Ini mengenai sistem. Ini mengenai hakikat bait Allah. Dan ini menjadi salib bagi Kristus. Ketika Yesus datang di sana, dikatakan dalam bacaan kita, dia mengambil tali untuk mencambuk mereka. Ini luar biasa. Sikap yang sangat tegas dinyatakan Yesus. Supaya bait Allah itu disuci murnikan, dibebaskan dari semua sistem yang tidak berkenan dan tidak benar di hadapan Allah. Tentu saudara-saudara, apa sistem yang buruk terjadi di sana dalam penelitian dan dalam berbagai bentuk hermeneutik atau tafsiran, dikatakan bahwa ternyata penukar-penukar uang, penjual lembu, kambing, domba itu kerjasama dengan imam-imam di bait Allah. Maka ketika ada umat Yahudi datang berdoa ke bait Allah, datang membawa persembahan mereka, maka petugas-petugas di bait Allah akan mensortir persembahan mereka. Kalau mereka bawa lembu, bawa kambing, domba, mereka akan diperiksa dulu persembahan itu. Dan seringkali walaupun persembahan itu tidak cacat, hewan-hewan yang menjadi korban itu tidak cacat, tidak mengalami sesuatu yang tidak layak, saudara-saudara. Ini petugas biasanya karena sudah kerjasama dengan orang-orang berjualan di dalam, itu melakukan suatu tindakan yang tidak terpuji. Persembahan mereka kadang ditolak supaya apa? Supaya jemaat membeli kambing, domba, lembu yang ada dijual di bait Allah. Kemudian mereka mendapatkan untung yang amat besar di sana. Demikian juga dengan penukar-penukar uang. Ketika orang-orang Yahudi datang dari berbagai negara, asal mereka membawa uang
dari negara mereka, uang-uang tersebut dianggap najis dan wajib ditukar. Karena itu ketika tukar-menukar ini terjadi, di sini juga terjadi sebuah tindakan yang tidak terpuji. Mereka makan untung yang agak banyak, mereka mementingkan diri mereka sendiri. Itulah sesungguhnya yang terjadi di Bait Allah, bukan sekedar jual beli. Nah, Tuhan Yesus tahu ini, dan itu dibongkarnya, itu diselesaikannya, Bait Allah disucikannya supaya kembali fungsinya menjadi rumah doa. Saudara-saudara, ini wujud memikul salib. Bahwa orang yang memikul salib wajib dan harus hidup dalam kebenaran Allah dan menegakkan kebenaran Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di muka bumi persada Indonesia ini, khususnya dalam sejarah kehadiran gereja Protestan 416 tahun yang silam, salib telah tertancap di negeri ini, salib telah diberitakan di negeri ini sampai pada hari ini. Saudara-saudara, kemudian kita ditantang sekarang, ada apa dengan salib? Saudara-saudara, pertanyaan ini tidak membutuhkan jawaban perkataan belaka. Karena salib bukan sekedar simbol yang dipercakapkan dan didiskusikan. Salib mengandung makna yang meliputi totalitas hidup kita untuk dilakukan. Orang akan kelihatan benarkah dia memikul salib ketika dia hidup di dalam kesetiaan sebagai pengikut Kristus. Dia memikul tanggung jawabnya melakukan tugasnya dengan benar. Orang akan kelihatan ketika dia berani dan mampu mengampuni sesamanya. Karena di salib pengampunan terjadi. Orang yang hidup memikul salibnya adalah orang yang sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhannya. Komitmen dalam iman, apapun yang terjadi tidak akan pernah membuang salibnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini adakah kita kemudian tertantang untuk menjawab apa salib bagi saudara dan saya? Apa salib bagi kita sekalian? Salib bukan sekedar tanda, bukan sekedar simbol, tetapi salib adalah kekuatan Allah. Maka hiduplah senantiasa dengan menegakkan salib di kehidupan ini. Senantiasa hidup dalam pengampunan, hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan. Karena itulah sesungguhnya yang telah diteladankan Yesus Kristus di dalam dan melalui salib. Salib harus tegak berdiri negeri ini, supaya negeri ini pun mengalami cinta kasih Allah, merasakan dan belajar kasih setia dan ketaatan, mengalami pengampunan, dan tentu hidup dalam kesetiaan, memikul beban dan tanggung jawab iman. Pikullah salibmu saja, yakin Tuhan akan menyertaimu, bahwa sesungguhnya kuk yang dia beri adalah ringan. Salib adalah kemenangan kita bersama dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut firman-Nya. Kita melakukan pujian di bawah salib Yesus.
Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah dengan penuh sukacita kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang suci menurut pengakuan iman Nicea Konstantinopel, dan kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan, Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita kesengsaraan dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke sorga, duduk sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus. Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan Allah. Sebab Tuhanlah sumber segala berkat. Tuhanlah pemberi berkat. Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi berkat. Oleh berkatnya kita telah hidup dan menikmati kehidupan ini. Mari kita muliakan Dia dengan mempersembahkan dengan penuh kerelaan dan ketulusan syukur kepadanya. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian, ku persembahkan hidupku. Jemaat Tuhan diundang kita berdiri, mari kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami telah menerima dan menikmati berkat-berkat-Mu di hidup ini.
Sekarang kami mempersembahkan syukur kepadamu atas semua kebaikan-Mu. Demikian pula kami bersyukur atas penyertaan-Mu yang telah nyata atas gereja-Mu, Gereja Protestan di Indonesia, hingga boleh memasuki usia 416 tahun hari ini. Tuhan Allah, terima dan kuduskanlah persembahan kami, dan dimuliakanlah Engkau sampai selama-lamanya, Tuhan sumber segala berkat. Amin. Kita nyanyikan pujian persembahanku. Jemaat Tuhan, dipersilakan kita duduk kembali. Mari kita satukan hati, kita sampaikan segala keberadaan kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah, Tuhan yang penuh kasih setia, Tuhan yang memberi kami pengampunan, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, yang sengsara menderita mati dan bangkit untuk kami. Firman-Mu telah menjadi bagian kami di tengah peribadatan kami dalam Minggu Sengsara yang keempat saat ini, sekaligus ketika kami dalam suasana sukacita iman, gereja-gereja Protestan di Indonesia boleh genap berusia 416 tahun pada tanggal 27 Februari 2021. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu bahwa kami semua sampai saat ini masih menikmati kehidupan yang adalah anugerah Tuhan. Firman-Mu telah menjadi bagian kami. Salib kembali diberitakan kepada kami. Yang bagi dunia ini adalah kebodohan, tetapi bagi kami adalah kekuatan Allah. Ya Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, memahami dengan benar firman-Mu. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk mencintai dan selalu menghargai salib Kristus yang bukan sekedar simbol dan tanda bagi kami, tetapi berita kemenangan dan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Allah, mampukan kami setia untuk terus memikul salib kami masing-masing, pribadi lepas pribadi, salib dalam rumah tangga kami, salib dalam persekutuan kami, salib dalam tugas panggilan pelayanan kami. Kehendak-Mu yang jadi dalam segala jeri juang kami untuk memikul salib di tengah kami menjalani kehidupan ini. Kami siap sedia dan tetap setia di tengah kesengsaraan dan penderitaan sekalipun hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kemurahan-Mu. Hari-hari hidup Engkau warnai dengan berkat-berkat dan kami
menerima dan menikmatinya. Demikian pula saudara-saudara kami yang mengalami ketambahan usia. Di minggu ini Tuhan lengkapi sukacita mereka, sempurnakan syukur mereka, dan teruslah Tuhan berkarya supaya usia yang mereka terus boleh nikmati dari Tuhan menjadi usia pengalaman mereka bersama Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit, sedang melakukan isolasi mandiri di rumah mereka masing-masing, terpisah dengan sanak saudara oleh berbagai pergumulan. Tuhan berkaryalah di sana, nyatakanlah kuasa kasih-Mu kesembuhan terjadi di dalam Yesus Kristus. Tuhan berkati orang-orang tua kami yang dalam masa tua mereka harus berjumpa dengan pergumulan hidup, menghadapi kenyataan dalam kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka, berkati keluarga tetap setia dengan kasih sayang mereka. Berkati pula keluarga-keluarga dalam persekutuan jemaat, supaya hidup mereka terus boleh diarahkan, berarak-arakan bersama seluruh hidup rumah tangga pada kehidupan yang sesuai dan benar menurut kehendak Tuhan. Kami mohon Tuhan berkati rencana kami dalam menjalani segala bentuk kehidupan kami. Tuhan berkati setiap warga jemaat-Mu dalam beban tanggung jawab pekerjaan, profesi, usaha mereka, supaya di sana ada tersedia berkat-Mu dan mereka menikmatinya oleh karena kesempatan melalui kasih karunia-Mu yang nyata. Bapa di sorga, berkati kami, persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu, para pelayan-pelayan khusus, semua bidang-bidang pelayanan, bahkan seluruh orang yang terlibat dalam pelayanan gereja-Mu. Tolong kami agar kami boleh hidup, memikul salib dengan benar, dan mengaplikasikan salib itu di kehidupan ini dengan penuh sukacita dan didasari oleh iman. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami dalam segala upaya mereka, pemerintah kami dalam segala upaya mereka untuk mengarahkan bangsa dan negara ini untuk menuju kehidupan yang adil, makmur, dan senantiasa bersejahtera. Berkati gereja-gereja-Mu, gereja Protestan, 12 sinode gereja bagian mandiri akan menjadi alat Tuhan di persada Nusantara ini, menegakkan panji-panji salib Kristus, memberitakan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan, dan damai sejahtera akan dapat tersebar karena Tuhan menggunakan dan memakai kami gereja-Mu. Demikian Tuhan kami berdoa bagi saudara-saudara kami, para medis, TNI Polri, demikian pula semua aparatur negara. Tuhan akan melengkapi dengan kuasa hikmat-Mu. Kami dalam hidup sehari-hari, orang-orang yang kami kasih yang terpisah dengan kami, Tuhanlah yang akan mengikat kami di dalam kasih, menaungi kami dengan kemurahan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan atas kami pribadi lepas pribadi di persekutuan jemaat GPD Koinonia Palu. Dimuliakan nama-Mu di dalam Yesus Kristus sengsara, yang menderita, yang disalibkan, yang mati dan bangkit bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari diundang kita sekalian berdiri, kita melakukan pujian Pikul Salib. Iring Yesus, pikul
Jemaat Tuhan, saudara-saudaraku, mari arahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan kita duduk kembali. Mari masuk dalam saat teduh. Kita sampaikan doa dalam hati masing-masing pribadi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikianlah ibadah kita saat ini. Kami majelis jemaat, bahkan terkhusus tim yang menyediakan liturgi virtual ini, menyampaikan selamat hari Minggu, selamat memikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Hidup yang putus asa tak berarti, jalan dengan tanpa harapan, lalu tangan yang berlubang paku menjelma jadi hidup baru, dan kayu yang kasar merubahku, jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selalu